Kami saat ini datang kepadamu ya Tuhan, dan kami sekali lagi bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Dan ketika kami selalu datang di hadirat-Mu, kami tahu kami selalu mendapatkan kekuatan yang baru hari demi hari. Dan itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Dan kalau kondisi kami hari ini masih dalam kondisi yang baik, sehat, itu semua karena pemeliharaan dan penjagaan Tuhan dalam hidup kami. Dan terima kasih sekali lagi Tuhan untuk semua yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Dan malam ini Tuhan kami bersama-sama bersekutu, mau berdoa bersama, dan juga boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kaki kami, penuntun jalan hidup kami. Sehingga lewat kebenaran firman-Mu lah kami terus disempurnakan dan seturut dengan Yesus Kristus Tuhan kami. Tuhan yang memberkati, menyertai untuk persekutuan kami ini. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saya akan share screen dulu ya. Untuk kita. Oke, kita akan sama-sama melihat dari surat Yakobus pasal yang ketiga ya. Surat Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Oke, saya akan membacakannya bagi saudara sekalian dari surat Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar, dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Sedemikian jauh pembacaan kita. Nah, saudara, tentu kita sering mendengar pepatah ini, mulutmu adalah harimaumu. Ya. Dan untuk menggambarkan betapa bahayanya mulut kita ini, betapa bahayanya kata-kata kita, atau lebih tepatnya lagi bahayanya lidah kita, gitu ya. Nah, memang lidah ini punya kekuatan, atau kata-kata kita ini punya kekuatan yang luar biasa, gitu ya.
Bahkan Amsal sendiri menggambarkan seperti ini, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Nah, ini tentu dalam kehidupan kita keseharian kita sudah melihat ya bagaimana orang akhirnya celaka oleh karena lidahnya tidak dikendalikan dengan baik. Itu akhirnya memakan buahnya dari apa yang dia ucapkan sendiri, gitu ya. Ada orang yang akhirnya harus dipenjara hanya gara-gara tidak bisa mengendalikan lidahnya, kata-katanya. Jadi apa yang dikatakan Amsal ini adalah sesuatu kebenaran gitu. Jadi ketika hidup mati kita itu betul-betul dikuasai oleh lidah kita. Lidah itu bisa membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Bahkan lidah bisa menyelamatkan hidup manusia. Bagaimana kita dengan lidah kita mendidik anak kita dengan baik, mengajari mereka dengan baik, itu bisa menolong kehidupan mereka di masa yang akan datang. Tapi sebaliknya, lidah bisa juga menjatuhkan mental mereka. Lidah bisa menghancurkan kehidupan dan masa depan daripada anak-anak kita. Jadi sangat bergantung bagaimana kita menggunakannya. Nah, kalau hari ini mungkin ya, mulutmu, harimaumu agak sedikit kurang relevan mungkin ya. Tetapi hari ini mungkin lebih tepat yaitu jarimu adalah harimaumu gitu ya. Hari ini mungkin lidah ya sedikit kurang kita gunakan. Tapi sekarang ini jari yang kita sering banyak gunakan ya, sama aja gitu ya. Kita bermain dengan kata-kata melalui media sosial. Dan kita juga perlu berhati-hati gitu kalau di zaman ini dengan media sosial ya. Ketika kita memakai jari kita ya bukan lidah kita, tapi dengan tetap ya kata-kata ya yang keluar di situ, yang tertulis di situ, dan itu mencelakakan hidup kita ya. Jadi sangat menyedihkan, apalagi rating yang diberikan oleh Microsoft ya kalau tidak salah ya. Microsoft mengeluarkan rating netizen yang paling apa ya istilahnya brutal ya, yang apa komentar-komentarnya itu sangat menyerang itu Indonesia gitu ya, se-Asia Tenggara. Jadi itu rating nomor 1 gitu ya. Itu entah kita anggap prestasi atau memalukan gitu ya. Nah, itu karena ya tidak bijak di dalam menggunakan media sosial. Jadi kita perlu berhati-hati sekali gitu dengan cara kita berkata-kata. Nah, hari ini kita melihat dari Yakobus bagaimana Yakobus menggambarkan lidah itu bukan hanya sekedar untuk alat perasa gitu ya, tetapi lidah itu punya sebuah kekuatan dan juga punya satu daya bahaya yang begitu luar biasa sekali gitu ya. Dia punya kekuatan dan juga sangat berbahaya sekali ketika kita tidak tahu dan atau salah di dalam menggunakannya gitu. Nah, kita melihat kekuatan dan bahaya lidah. Di sini Yakobus menggambarkan dengan berbagai macam metafora gitu ya. Metafora yang pertama yang dia berikan yaitu kekang kuda dan kemudi kapal. Ya. Kita tahu bagaimana Yakobus ini menggambarkannya, ya kekang kuda dan kemudi kapal itu alat yang kecil ya. Kalau kita lihat di kuda ya hanya di bagian mulutnya saja gitu ya. Itu untuk alat kemudinya itu. Kalau kita mau mengendalikan kuda itu ya pakai kekangnya. Lalu kapal yang besar itu dikendalikan oleh kemudi yang kecil gitu ya. Jadi dua metafora ini punya makna yang sama. Sesuatu yang kecil tapi bisa mengendalikan sesuatu yang besar gitu. Seperti kuda yang punya kekuatan yang besar, tenaga yang besar, tapi bisa dikendalikan oleh kekang yang kecil. Begitu juga dengan kapal ya, yang besar itu, bahkan dengan ombak yang besar, tapi tetap kapten kapal itu bisa mengarahkan kapalnya, mengendalikan kapalnya hanya dengan kemudi yang kecil. Gitu. Nah, jadi punya makna yang sama. Itu sebabnya dikaitkan oleh Yakobus di pasal 3 ayat 5. Dia mengatakan demikian juga lidah, walaupun sesuatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Jadi lidah itu anggota yang kecil dari tubuh kita. Tapi lihatlah bagaimana dia bisa melakukan satu hal yang besar. Nah, di dalam dua metafora yang diberikan oleh Yakobus ini di awal, ini bisa positif, bisa negatif. Tergantung itu dipakainya seperti apa. Gitu ya. Tapi condong di dalam dua metafora ini, Yakobus menekankan hal yang positif. Bahwa dengan lidah kita yang kecil itu bisa melakukan sesuatu hal yang besar, bisa mengendalikan sesuatu yang besar sekali. Gitu. Banyak hal kita ingin menyampaikan
ide-ide besar kita, visi yang besar, cita-cita kita yang besar, itu bisa kita sampaikan dengan kata-kata kita. Gitu. Dengan kata-kata itu bisa mempengaruhi banyak orang. Gitu. Nah, itu sesuatu yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh lidah kita. Gitu ya. Punya kekuatan yang begitu luar biasa, powerful sekali. Gitu. Ketika itu digunakan dengan sangat tepat sekali. Gitu. Tetapi sebaliknya, ketika lidah itu salah digunakan, maka itu menjadi sesuatu yang negatif. Gitu. Nah, itulah yang kita lihat di dalam metafor kedua ketika Yakobus menggambarkan bahwa lidah itu seperti api gitu ya. Lidah adalah api. Dia katakan, lihatlah betapa kecil api itu, dia dapat membakar hutan yang besar gitu. Nah, lidah pun adalah api gitu. Nah, gambaran lidah adalah api, hal yang umum di kalangan orang Yahudi gitu ya. Kalau kita melihat di dalam Amsal 16 ayat 27 itu jelas juga dikatakan orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Jadi di dalam perjanjian lama sering juga dipakai gitu ya. Lidah ini digambarkan sebagai api yang sangat berbahaya gitu. Nah, di dalam metafor yang kedua ini Yakobus menggambarkan dengan sedikit negatif gitu. Bagaimana lidah itu sangat bukan hanya punya kekuatan yang besar tapi juga sangat berbahaya sekali. Dari metafor api ini, Yakobus sebenarnya ingin menggambarkan yang pertama, lidah itu tidak mudah dikendalikan. Ya, sama seperti kebakaran hutan yang sulit dipadamkan dengan air. Ya mungkin bagi kita hari ini agak sulit membayangkannya gitu ya. Karena ya kita punya teknologi ya bisa memadamkan api dengan cepat gitu ya. Karena dibantu teknologi dan segala macam peralatan yang lengkap. Tapi di zaman itu, zaman Yakobus jelas ini sesuatu yang mengerikan ketika terjadi kebakaran hutan, ya mereka tidak punya teknologi untuk bagaimana memadamkannya gitu. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa gitu ketika apalagi kalau kebakaran itu hutan itu ya sangat mengerikan sekali gitu. Ya mungkin yang kita di Surabaya jarang ngalaminya ya. Tapi kalau saudara tinggal di Sumatera itu sudah langganan tiap tahun ya. Jadi kalau Palembang itu ya kena dampaknya aja sebenarnya ya. Biasanya di daerah Pekanbaru, nah, daerah-daerah situ yang biasanya terjadi kebakaran hutan. Nah, kalau sudah mulai kebakaran hutan, ya di Palembang itu biasanya ya kena asapnya. Dan itu cuman jarak pandang itu 1 meter. Dan itu perih, saudara ya. Jadi nafas susah, mata perih, jarak pandang pendek sekali gitu. Jadi untuk berkendaraan itu biasanya orang takut ketika asap itu sudah mulai banyak gitu. Jadi itu dampak yang luar biasa sebenarnya ditunjukkan. Itulah hal yang kedua gitu. Sangat berbahaya sekali lidah itu seperti api ya. Jadi ketika itu membakar itu akan merusak semuanya gitu. Ya, efeknya luar biasa, dampaknya luar biasa. Dan kita sudah melihat bagaimana dampak daripada kata-kata yang awalnya terlihat sepele gitu ya. Tapi akhirnya justru bisa berantem gitu, antar saudara bisa berantem, antar teman bisa ribut segala macam, bahkan ributnya pun bisa besar sekali. Nah, di metafor ketiga, Yakobus memperdalam lagi bagaimana dia menggambarkan kekuatan dan bahayanya lidah, yaitu dia memakai metafor binatang. Di ayat 7 ayat 8 dia mengatakan semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat atau hakikat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Jadi di sini Yakobus menggambarkan banyak jenis binatang ya. Dia tidak melaporkan semua secara biologis ya, secara ilmu biologi ya. Jadi kalau saudara lihat secara keilmuan ya jelas ini tidak mewakili semua gitu. Tapi ini sudah mewakili ya. Jadi Yakobus mengatakan ada banyak yang bisa dijinakkan ya. Nah, dijinakkan di sini bukan dalam pengertian binatang-binatang ini akan nurut semua apa yang menjadi kemauan manusia. Tapi lebih kepada manusia itu mampu menguasainya, mampu mengendalikannya gitu ya. Ya, lebih condong pada penguasaan gitu ya, pengendalian atas binatang itu. Nah, jadi itu mampu dikendalikan. Semua jenis binatang mampu dikendalikan. Oleh apa? Oleh sifat atau lebih tepatnya itu hakikat. Sesuatu yang alamiah dari manusia. Nah, kenapa ini penting?
Nah, ini mengingatkan kita ketika kita memakai kata hakikat, sesuatu yang alamiah dari diri manusia. Kita ingat kitab Kejadian pasal 1 ketika manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan berkuasalah atas alam ini, berkuasalah atas binatang-binatang gitu ya. Jadi secara alamiah manusia itu punya kemampuan itu dari sejak awal dia diciptakan gitu. Jadi manusia itu memang diperintahkan oleh Tuhan dan diberi kemampuan untuk mengendalikan binatang-binatang ini. Tetapi yang lucu adalah manusia itu tidak mampu mengendalikan lidahnya sendiri. Gitu. Dikatakan tidak ada seorang manusia pun yang berkuasa menjinakkan lidahnya. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu? Nah, di sini Yakobus menggambarkan kekuatan dan bahayanya lidah itu. Dikatakan ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Kalau kita lihat teks Indonesia ada 3 ya. Sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, yang penuh racun, yang mematikan. Tapi sesungguhnya di dalam teks asli dan kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris ini cuma ada 2 hal ya yang kita lihat. Yang pertama yaitu sebenarnya dia merangkumkan sesuatu yang buas yang tidak terkuasai itu dengan kejahatan yang tidak pernah tenang. Itu sebenarnya kata pertama. Kata keduanya itu penuh racun yang mematikan. Jadi kejahatan yang tidak pernah tenang ini menggambarkan tentang kelabilan ya. Seperti yang dia pernah digambarkan oleh Yakobus yaitu di pasal 1 ayat 8 tentang orang yang hatinya bimbang, orang yang mendua hati. Jadi ya lidah itu seperti itu ya. Lidah kita ini labil sekali gitu ya. Tidak pernah tenang gitu lidah itu. Nah, itu gambarannya kalau kita lihat di dalam Yakobus itu di ayat 9 ayat 10. Lidah yang satu memuji Tuhan, tapi lidah yang satu itu juga yang mengutuki manusia ciptaan Tuhan. Jadi kita ini selalu di dalam ada kelabilan itu, di dalam kebimbangan itu. Selalu gitu, lidah kita ini susah untuk dikendalikan. Seringkali tidak konsisten gitu. Dengan lidah kita memuji Tuhan, tapi dengan saat yang sama juga kita dengan lidah yang sama kita juga bisa mengutuki Tuhan, kita juga bisa menggerutu, kita juga sudah seringkali mengungkapkan kalimat kekecewaan kita kepada Tuhan. Padahal lidahnya sama, tapi yang keluar bisa berbeda. Gitu. Itulah sebabnya Yakobus menggambarkan lidah itu seperti kejahatan yang tidak pernah tenang. Gitu. Dia labil, dia tidak konsisten. Gitu. Nah, yang menarik adalah ungkapan kejahatan yang tidak pernah tenang. Ungkapan kejahatan. Sebenarnya lidah, seperti di awal saya mengatakan, bahwa lidah itu bisa positif, bisa negatif penggunaannya. Bisa untuk kebaikan, bisa untuk kejahatan. Tapi yang menarik adalah Yakobus menggunakannya dengan kalimat kata kejahatan yang tidak tenang, bukan kebaikan yang tidak tenang. Ya. Nah, untuk apa? Untuk menegaskan memang lidah itu lebih condong dipakai untuk kejahatan daripada kebaikan. Orang itu lebih senang mengungkapkan kata-kata gosip daripada memuji Tuhan. Kita daripada memuji orang lain, kita lebih suka menjelekkan orang lain. Entah kenapa lidah kita kalau menjelekkan orang lain itu bersemangat sekali. Tapi ketika kita mengucapkan hal yang baik, memberitakan Injil misalnya, sulit sekali untuk berkata-kata. Tapi kalau ngomongi hal yang jelek, yang jahat, itu cepat sekali lidah kita. Tidak usah diajari, tidak usah diarahkan, langsung keluar otomatis gitu. Tapi ketika itu berbicara tentang hal yang baik, justru seringkali tidak keluar. Ya, inilah luar biasanya lidah kita ini dan bahayanya itu ya. Lalu yang kedua, kata yang kedua itu penuh dengan racun yang mematikan. Nah, di dalam Alkitab khususnya Perjanjian Lama juga sering memakai ini ya. Lidah itu digambarkan seperti racun atau bisa ular ya. Di dalam Mazmur 140 ayat 4 dikatakan mereka yang menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Jadi ini gambaran tentang sesuatu yang mematikan, sesuatu yang begitu bahayanya dari lidah. Gitu. Dia seperti racun gitu. Sekali kena sengat selesai gitu ya. Nah, itu gambaran tentang betapa bahayanya ya. Kita melihat begitu luar biasanya lidah. Nah, pertanyaan kita adalah kenapa bisa begitu luar biasa kan? Kenapa lidah itu punya kekuatan yang begitu besar sekali gitu? Apa sih yang bisa membuatnya seperti itu? Nah, kita perhatikan kembali ke ayat 6. Dikatakan lidah pun adalah api.
Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka atau Gehenna. Gehenna ini diambil dari kata Gehinom ya di dalam Perjanjian Lama. Itu lembah Gehinom di Yerusalem bagian selatan ya. Dan itu tempat sebenarnya pembuangan sampah ya. Jadi semua sampah dan akhirnya itu juga berkembang menjadi tempat biasanya untuk membakar jenazah orang-orang jahat ya, penjahat-penjahat biasanya di situ, dan juga berkembang akhirnya menjadi tempat penyembahan berhala, dan biasanya pengorbanan anak atau bayi-bayi itu dilakukan di sana oleh penyembahan berhala. Dan berkembang berikutnya itu menjadi tempat, yaitu Gehenom itu menjadi satu simbol tempat penghukuman daripada iblis. Dan berdasarkan literatur Yahudi, neraka atau Gehenna itu seringkali dikaitkan dengan keberadaan setan. Nah, kalau ini ada di dalam benak Yakobus ketika dia memakai istilah ini, yaitu Gehenna ini, maka bisa kita pastikan kemungkinan besar yang dimaksud oleh Yakobus yang dibalik lidah yang begitu luar biasa itu ada setan. Ada setan yang mengendalikannya, ada iblis yang bermain di situ. Itu sebabnya dia punya kekuatan yang begitu dahsyat sekali. Dan itu kenapa Yakobus menulis bagian ini secara khusus. Karena ini banyak problem yang terjadi di dalam jemaatnya gitu. Jemaatnya nanti kalau kita lihat di pasal 4 bagaimana mereka bertikai, bagaimana mereka saling menghancurkan dengan kata-kata mereka, dan inilah yang terjadi gitu. Mereka saling hina di dalam jemaat Yakobus. Tanpa sadar ada iblis yang bermain di belakangnya. Karena itu saudara, kita perlu berhati-hati dengan kata-kata kita, dengan lidah kita, karena ada oknum ya, yang bermain di belakangnya, yang kita seringkali tidak tahu, yang seringkali kita tidak sadar tentang hal ini. Jadi kita perlu berhati-hati. Di dalam Alkitab ada banyak contoh ya, bagaimana iblis bermain di situ ya, di balik kata-kata, di balik lidah kita. Ya, ada beberapa contoh yang diberikan oleh Alkitab. Yang pertama yaitu di dalam 1 Raja-Raja pasal 22 ya, atau 2 Tawarik pasal 18, yaitu iblis memakai roh dusta di mulut para nabi. Jadi kalau saudara baca di situ, peristiwanya adalah ketika Ahab mengajak Yosafat untuk berperang ya, melawan saya lupa itu raja apa gitu, dia bersama-sama ya, Ramot Gilead apa ya kalau salah, dia mengajak Yosafat untuk bersama-sama berperang. Nah, sebelumnya Yosafat bilang ya kita tanya dulu para nabi ngomong apa. Akhirnya Yosafat mengumpulkan 400 para nabi dan mereka mengatakan serang aja, sudah maju gitu ya. Tapi Yosafat ini merasa hatinya tidak damai ya. Rasanya kayaknya ada ya sesuatu lah gitu ya. Dia sepertinya mempunyai perasaan kayaknya salah gitu ya. Walaupun ada 400 ya. Kalau kita sudah tanya 400 pendeta dan semua sepakat ngomong yang sama, ya kita pasti yakin sekali itu ya. Nah, itu. Ini sudah tanya 400 ya. Kita jangankan tanya 400 ya, satu aja mungkin kita tidak pernah tanya ya ketika memutuskan sesuatu itu. Tapi ini luar biasa 400. Tapi Yosafat masih kurang itu. Akhirnya cari ya. Cari nabi lagi, dan ternyata satu nabi ini berbicara lain itu. Ya. Nah, itu yang akhirnya menjadi kebingungan mereka itu. Nah, Alkitab mencatat 400 nabi itu ternyata semua sudah dirasuki oleh iblis. Iblis sudah menempatkan roh dusta. Sampai akhirnya yaitu mereka itu ngomong sesuatu yang salah gitu. Jadi saudara bisa bayangkan 400 nabi saudara ya. Jadi nggak main-main itu iblis itu. Lalu iblis juga menguasai hati Ananias. Kalau saudara tahu ceritanya Ananias dan Safira, yang mereka berdusta, yang mendustai siapa? Mendustai Roh Kudus, kata Petrus. Ya, ketika mereka menjual tanah milik mereka dan mereka tidak mengakuinya, bahwa mereka sudah mengakuinya cuma separuh katanya ya, duitnya itu ya itu utuh katanya, padahal cuma separuh dikasihnya. Gitu. Ya, Petrus mengatakan kamu tidak mendustai saya, tapi kamu mendustai Roh Kudus itu. Seketika itu mereka mati. Gitu. Jadi iblis menguasai hati mereka dan akhirnya mereka berdusta itu. Lalu Paulus juga menghubungkan dusta dan kemarahan dengan nasihat, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi kalau saudara baca di Efesus pasal 4, di situ Paulus mengatakan, jangan kamu berdusta, jangan kamu marah. Dan dua tindakan ini dikaitkan dengan apa? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Karena iblis suka bermain-main di situ.
Ketika kita berdusta, ada iblis yang bermain di belakangnya. Ketika kita marah tidak terkendali, ingat baik-baik. Kata-kata yang keluar dari mulut kita, biasanya semua busuk. Gitu ya. Semua kotor keluar dari mulut kita ketika emosi kita itu tidak terkendali. Dan disitulah iblis bermain. Lalu, di dalam 1 Timotius 5 ayat 13-15, Paulus menasihatkan gitu ya, menganggap para janda yang suka menggosip katanya sebagai orang yang telah tersesat mengikuti iblis. Ya. Jadi hati-hati dengan gosip. Ya. Makin digosok makin sip. Tapi saudara tidak tahu kalau saudara sudah tersesat mengikuti iblis. Jadi hindari menggosip, ya, ngomongin tetangga, ngomongin orang lain, teman kantormu dan segala macam. Ingat ada iblis yang bermain di balik semuanya. Jadi kita melihat bagaimana luar biasanya ya. Kata-kata itu bagaimana iblis memakai semuanya dan bergerak di balik semuanya itu. Dan kita perlu berhati-hati dalam hal ini. Itu sebabnya Yakobus mengingatkan kita menulis bagian ini untuk menyadarkan kita supaya kita tidak asal berbicara. Nah, Yakobus menutup ya pengajarannya dengan ayat 11 ayat 12 yang mengatakan, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Oke, di sini Yakobus bukan berbicara mengenai air, sumber air itu tidak bisa menghasilkan air tawar dan air pahit sekaligus ya. Bisa aja ya. Satu mata air menghasilkan dua hal. Dua air yang berbeda bisa ya, bisa aja gitu ya. Bisa keluar air panas, air dingin bisa aja gitu ya. Tapi yang Yakobus ingin ungkapkan di sini tentang konsistensi ya. Jadi satu mata air itu dia akan mengeluarkan entah dia dua jenis air atau satu jenis air. Yang jelas dia akan mengeluarkan air yang sama. Kalau satu mata air itu mengeluarkan air tawar, tidak tiba-tiba besok dia mengeluarkan air pahit. Besok lagi mengeluarkan air tawar lagi. Besok lagi mengeluarkan air pahit lagi. Enggak. Kalau dia mengeluarkan air tawar, besok dia air tawar. Besoknya lagi ya air tawar. Sama kalau dia mengeluarkan air pahit, besok dia mengeluarkan air pahit. Jadi ini berbicara tentang konsistensi ya. Konsisten gitu. Nah, lidah itu seringkali tidak konsisten. Ya seperti tadi, memuji Tuhan, nanti mengutuk manusia yang adalah ciptaan Tuhan. Tidak konsisten. Jadi Yakobus mengingatkan ketidakkonsistenan lidah gitu ya. Jadi harusnya konsisten gitu ya, bukan tidak konsisten gitu. Lalu dia katakan pohon ara menghasilkan buah zaitun. Nah, itu tidak konsisten, hal yang sama itu. Lalu yang terakhir dia tutup dengan ini, juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah, ini mirip dengan yang pertama tapi sebenarnya beda. Jadi Yakobus di bagian akhir ini bukan lagi berbicara tentang konsisten, tapi dia ingin memberitahukan bahwa air asin, ya, mata air asin itu tidak mungkin mengeluarkan air tawar gitu. Jadi kalau dia sudah mata air ini mengeluarkan air asin, sesuatu yang jelek, misalnya air asin itu sesuatu yang buruk, tidak mungkin mengeluarkan air tawar yang baik gitu. Itu tidak mungkin gitu. Jadi ini sudah bukan lagi berbicara tentang konsisten, tapi berbicara tentang sumber gitu ya. Nah ini yang mengingatkan kita tentang apa? Tentang ajaran Yesus gitu. Ya. Yesus pernah mengatakan apa? Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah sama seperti yang aku mengatakan, kalau ini mata airnya mengeluarkan air asin, air yang jelek, tidak mungkin tiba-tiba mengeluarkan air yang bagus. Atau air yang bagus tiba-tiba mengeluarkan air yang jelek. Gitu. Ya. Jadi ini berbicara berkaitan dengan sumbernya. Sumbernya kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk gitu. Dan Yesus mengatakan apa? Semua yang keluar dari mulut kita itu bukan hanya karena lidah kita yang mengeluarkannya, bukan, itu keluar dari hati. Sumbernya adalah di dalam hati. Di sini kita melihat Yakobus masuk lebih dalam lagi. Bukan hanya sekedar bibir ya. Kata-kata keluar dari bibir, enggak, itu dari lidah. Lidah dari mana? Dari hati. Sesuatu yang lebih dalam lagi, yaitu hati kita. Jadi apa yang kita keluarkan dengan kata-kata kita itu meluap dari hati kita. Sumbernya berasal dari mana? Dari hati kita. Nah, disinilah persoalannya gitu. Pertanyaannya adalah siapa yang menguasai hati kita? Nah, itu yang penting. Siapa? Kristuskah yang ada di dalam hati kita atau iblis?
yang bermain di baliknya. Nah, ini menjadi pertanyaan penting. Hati kita ini dipenuhi oleh siapa? Kalau kata-kata yang keluar dari mulut kita kotor, kita perlu bertanya, ini yang ada di dalam hatiku siapa itu sebenarnya? Kenapa aku ngaku Kristen, tapi kenapa ucapanku tidak pernah ada sesuatu yang membangun sama sekali? Gitu. Siapa yang ada di dalam hatiku? Gitu. Nah, saudara, Bapak Gereja bernama Agustus di dalam tafsirannya terhadap Yakobus pasal 3:7 ini dia mengatakan begini. Yakobus tidak mengatakan di ayat 7 itu bahwa tidak ada seorang pribadi pun ya yang bisa menjinakkan lidah. Tetapi dia mengatakan tidak ada seorang manusia pun. Sebenarnya di dalam teks LAI kurang kata manusia ya. Jadi itu ada penekanan tidak seorang pun, tidak seorang manusia pun gitu. Jadi betul-betul ada sebuah penekanan di situ. Jadi bukan hanya tidak seorang pun, tapi ada manusianya. Seakan-akan pengulangan yang tidak perlu, tapi ini mau menegaskan kepada kita betul-betul tidak ada orang yang bisa mengendalikan lidahnya. Dan Agustinus mengatakan, jikalau ada orang yang berhasil menjinakkan lidahnya, ya, itu semua karena pertolongan dan anugerah Allah. Itu sebabnya kalau lidah kita tidak mampu kita kendalikan, ya, dan keluar dari mulut kita ini kita ngaku Kristen, tapi kita hendak mengucapkan hal-hal yang benar, ya kita perlu bertanya. Jangan-jangan ya memang tidak ada Tuhan, sehingga ya kita pun tidak mengalami pertolongan dan anugerahnya. Gitu. Hati kita ini memang tidak dipenuhi oleh Tuhan. Karena hanya pertolongan Tuhan dan anugerah Tuhanlah yang memenuhi hidup kita dan hati kita, yang akan memampukan kita untuk bisa mengendalikan lidah kita. Sebagai penutup, ingat perkataan ini dari buku War of Word, ya, peperangan lidah, kata-kata peperangan kata-kata dari Paul David Tripp, ya. Kalau saudara suka membaca, ya saya sarankan untuk membaca buku ini, buku yang baik, ya. Dia mengatakan begini di dalam buku ini, dia mengatakan dalam pembicaraan kita, jika kita tidak mencerminkan pencipta dan Tuhan kita, maka kita mencerminkan ular itu, yaitu iblis. Saudara, mari kita cek perkataan kita setiap hari. Kira-kira menurut saudara kata-kata kita yang keluar lebih mencerminkan siapa? Tuhankah atau iblis? Setiap kata yang keluar dari mulut kita itu lebih cocok ke mana gitu. Dan itulah yang akan kita lihat sebenarnya siapa yang ada di dalam hati kita. Tuhankah atau iblis? Biarlah ini menjadi perenungan kita dan kita boleh berhati-hati dalam kehidupan kita dengan kata-kata kita, apalagi sebagai seorang pengikut Kristus. Biarlah kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang membangun, yang membangkitkan semangat, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.